kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, beserta para pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, para pimpinan ormas Islam dan alim ulama, para ketua umum, sekretaris umum, dan ketua bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia, provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga di hari yang berbahagia ini, Senin 12 Juli 2021, kita dapat berkumpul secara langsung dan virtual pada acara pertemuan virtual Wakil Presiden Republik Indonesia dengan para ulama dan tokoh agama Islam dengan tema peningkatan peran ulama dan tokoh agama Islam dalam mendukung pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada siang hari ini dengan mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kiai Haji Usmar Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina yaumaz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yuna sayyidana Muhammadan asy-syafi'il musyafa' yaumil qiyam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar ada ni'amil ifdalih. Amma ba'd. Hadaratil kuramal aiza, yang mulia Al-Mukarram Bapak Wakil Presiden Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, para pejabat tinggi negara, Bapak Menteri Agama, para pimpinan MUI Pusat, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Pusat yang hadir, baik daring maupun luring, Komisi Fatwa Majelis Ulama baik pusat maupun daerah, para pimpinan kepala daerah yang hadir, para habaib ulama nil kiram rahimakumullah jami'an. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah, baik mubasyaratan maupun melalui layar Zoom, dalam rangka untuk bermufakat, bermusyawarah untuk meningkatkan bagaimana peran ulama. Bukan berarti selama ini ulama tanpa peran, tapi peningkatan peran ulama dalam menghadapi COVID-19 yang di akhir-akhir ini begitu memuncak. Bahkan kita sudah banyak kehilangan
tokoh-tokoh, kader terbaik kita yang masih banyak kita harapkan untuk mendampingi kita. Maka di dalam masalah ini kami sebagai Ketua Umum MUI mengharapkan peran itu betul-betul bisa dimaksimalkan. Karena COVID-19 ini bukan sekadar bukan hoax maksud saya, tapi nyata. Bukan hanya negara Indonesia yang tercinta ini yang sedang mengalami sebuah musibah. Dengan berbagai macam musibah ini, mungkin kalau kita rinci macam-macamlah nilai musibah ini. Tapi kami yakin ini adalah bentuk Allah semacam meminta laporan bagi para ulama. Sampai di mana kinerja kita selama ini. Mengemban amanah yang demikian besar. Disinilah arti dan sunnatullah di dalam mengatur dunia ini. Memang masalah musibah bukan masalah yang aneh, khususnya bagi para ulama-ulama kita. Karena semua nilai akan menjadi khair, baik bagi para ulama. Tapi bukan berarti kita tanpa sebuah upaya ikhtiar. Jadi ini musibah bagi kita juga, yaitu bagaimana kita bisa melaporkan tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Asyaddun nasi balaan al-anbiya, thumal amthal fal amthal." Manusia yang terberat menerima ujian adalah para nabi, kemudian para pewarisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena ujian para anbiya di samping menyampaikan dakwah dengan tuntas, tapi juga menghadapi tantangan dan rintangan yang tidak ringan. Begitu juga para ulama-ulama ini menghadapi rintangan. Makom keulamaan bukan makom yang seharusnya kita nikmati, tapi seharusnya bagaimana kita bisa memberikan pencerahan, memberikan ketenangan pada umat, pada bangsa, yang mana sebagaimana firman Allah saya sampaikan, Allah menciptakan kita semuanya adalah berakibat sebagai ujian bagi kita. Adalah tergolong orang-orang fasik
dia masih mukmin, dia masih muslim, tapi fasik. Maka langkah-langkah kita adalah fatabayyanu, tathabbut. Bagaimana kita meyakini berita ini benar atau hoax. Kita harus bisa memperkecil, meminimalisir daripada berita-berita yang saat ini sedang kita hadapi. Jadi yang dihadapi ulama bukan sekedar pencerahan, bagaimana memberikan penjelasan pada umat bangsa bahwa virus ini adalah merupakan sebuah ujian bagi kita semuanya, tapi juga menghadapi mereka-mereka yang menjadi virus fitnah di tengah-tengah masyarakat ini. Semoga pertemuan ini betul-betul membawa pencerahan, dan pada akhirnya dengan upaya yang maksimal ini Allah segera mengangkat musibah yang berat ini, dan segera anak bangsa yang tercinta ini bisa mengalami kehidupan yang normal. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waffaqanallahu iyyakum ila shawab wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Wakil Presiden Republik Indonesia tentang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19. Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kabupaten, dalam hal ini juga Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, ulama'ana al-kiram, wa habaibana al-afadil, wabil khusus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Habib Zain Smith, dan Habib Nabil Musawa yang juga hadir dan para ulama yang ada di berbagai daerah. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaan Al-Mukarramin para ulama untuk berkenan mengikuti acara ini. Moga-moga dengan pertemuan ini akan membawa suatu keberkahan dan kemanfaatan.
Pertama, saya atas nama pemerintah. Tapi yang kedua, saya atas nama sahabat daripada para ulama dan para kiai semua, yang dimana kita semua dikiaikan atau dianggap sebagai kiai. Jadi sama-sama orang yang dianggap sebagai kiai. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat saya semua, ashabi wa zumalai, saya ingin mengajak semua, para kiai, para ulama, para habaib, untuk bersama-sama pemerintah menanggulangi bahaya COVID-19 yang demikian besar dan dahsyatnya. Saya menggunakan istilah bersama-sama, bukan membantu pemerintah, tapi bersama-sama pemerintah. Karena menanggulangi bahaya COVID ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Menanggulangi COVID-19 itu merupakan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, mas'uliyah wataniyah. Tapi juga menanggulangi ini termasuk minal mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan sekaligus. Dua tanggung jawab ini, wahataini mas'ulataini min jumlati mas'uliyatil ulama. Dua tanggung jawab ini bagian daripada tanggung jawab ulama. Dan sekarang seperti diceritakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, bahwa tingkat bahayanya ini, tingkat dararnya ini sudah luar biasa. Korbannya sudah banyak. Yang terkonfirmasi, yang terkena COVID ini sudah sangat banyak. Yang meninggal juga cukup banyak. Ini saya kira hal yang saya ingin sampaikan kepada para kiai, sehingga rumah sakit sekarang sudah tidak menampung. Kekurangan oksigen. Tenaga kesehatan yang wafat karena corona pertanggal 6 Juli 2021 telah mencapai 1.000 lebih. Tenaga perawat, tenaga dokter sebanyak 405 orang. Untuk jadi dokter itu tidak mudah, bukan setahun, 2 tahun. Tetapi sekarang banyak yang menjadi korban. Tenaga perawat 399 orang, 166 bidan, 43 dokter gigi, 32 ahli tenaga laboratorium, dan seterusnya. Selain itu juga ulama yang wafat dalam suasana COVID ini lebih dari 541 ulama, terdiri dari 455 laki-laki dan ada 90 perempuan. Ini juga kita merupakan kehilangan besar. Ya, ulama-ulama, mencetak ulama itu tidak gampang, tidak mudah juga. Jadi ini nyata.
jelas, zahran, ayanan, nyata. Itulah sebabnya maka pemerintah melakukan atau menerapkan pemberlakuan, yaitu pengketatan daripada pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sekarang ini. Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat, secara ketat untuk menghilangkan ini, untuk melindungi, untuk menjaga masyarakat, menjaga umat dari korban. Dan korban ini juga telah bukan saja di bidang kesehatan, tapi juga di bidang sosial. Banyak yang sekarang orang kehilangan pekerjaan, menjadi miskin baru. Ekonomi juga mengalami kemerosotan. Jadi aspek daripada COVID-19 ini tidak hanya satu sisi, satu sektor, tapi berbagai sektor. Pemerintah melakukan pembatasan. Dan dari laporan Satgas bahwa di antara yang menyebabkan tingginya ini antara lain kurang patuhnya masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Kurang patuhnya menggunakan masker, kurang patuhnya mentaati jarak, jaga jarak. Dan masih banyaknya di masyarakat adanya jamaah, salat jamaah juga di berbagai masjid. Ini bagian yang dianggap juga berpengaruh. Itulah sebabnya banyak juga yang belum mau di testing, belum mau juga yang divaksin. Masih banyak juga yang kalaupun sudah tahu dia terkena COVID positif, belum mau diisolasi. Ini hal-hal yang terjadi juga di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah melakukan pengetatan, termasuk juga melakukan pengetesan yang masif, penelusuran tracing. Untuk apa? Supaya jangan sampai orang yang terkena COVID positif, dia berkeliaran di mana-mana karena tidak terisolasi. Nanti menularkan lagi. Jangan sampai kita itu kayak gunung es, atasnya sedikit, tapi di bawah sebenarnya banyak karena belum dites atau juga belum terkena, belum bisa ditelusuri. Ini beberapa. Pemerintah sekarang juga pontang-panting menyiapkan perawatan. Sampai banyak sekarang yang pasang tenda rumah sakit. Kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan. Ini sebenarnya ini bertumpuk-tumpuklah masalah yang dihadapi ini. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya adalah untuk menjaga umat. Himayatil ummah dari bahaya COVID. Dalam rangka melaksanakan prinsip yaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, untuk menjalankan tugas pemerintah dalam rangka membangun kemaslahatan, menjaga kemaslahatan atau limaslahatil jami', untuk kemaslahatan semua.
Dan itu sesuai dengan ajaran Islam, dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan maqasidus syariah. Sebab di antara maqasidus syariah seperti disimpulkan oleh para ulama, oleh Imam Al-Ghazali dan juga oleh para ulama-ulama, selain hifdzuddin, juga hifdzun nafas, menjaga jiwa, jangan sampai menjadi korban. Di samping hifdzul akal, menjadi akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga, ini semua maqasidus syariah yang harus kita jaga. Jadi menjaga jiwa supaya jangan sampai menjadi korban, itu merupakan tujuan daripada syariat Islam. Karena itu kita wajib menjalankan itu semua. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa al-ihtiraz anil waba atau al-ilaj biddawa, melakukan pengobatan dengan obat, wal ihtiraz anil waba, dan menjaga diri dan orang lain daripada wabah, itu wajib. Wajib. Syekh Nawawi mengatakan ketika menafsiri khudhu hidrakum, bahwa selain ayat itu juga untuk kita bersiap menjaga diri dari bahaya musuh. Beliau mengatakan wahadhil ayah tadullu ala wujubi al-hirzi anil madaril madnunah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa wajibnya menjaga diri dari bahaya yang diduga akan datang. Anil madar al-madnunah. Sekarang bahaya COVID itu bukan madnunah, tapi termasuk al-madar al-mutayaqqanah, yang sudah diyakini, yang sudah nyata. Al-madar al-bayyinah, sudah nyata. Korbannya sudah jelas. Oleh karena itu wajib. Itulah sebabnya Syekh Nawawi mengatakan, beliau mengatakan, walidzalika kana al-ilaj bid-dawa wal ihtirazu anil waba wajiban. Karena itu berobat dan menjaga diri dari wabah penyakit, daripada wabah, yaitu hukumnya wajib. Jadi hifdzu menurut maqasidus syariah wajib. Menurut pandangan ulama seperti Syekh Nawawi juga wajib menjaga diri dari wabah. Bahkan lebih jauh, Syekh Nawawi mengatakan, idza wajabal imamu biwajibin ta'akkada wujubuhu. Kalau pemerintah mewajibkan sesuatu yang wajib, wajibnya menjadi muakkad. Hifdzun nafas wajib, menjaga diri wajib. Wal ihtiraz anil waba wajib, menjaga dari penyakit wajib. Nah sekarang pemerintah mewajibkan itu semua. Karena itu kata Syekh Nawawi, idza wajabal imamu biwajibin ta'akkada wujubuhu. Kalau pemerintah mewajibkan sesuatu yang wajib, maka dia wajibnya menjadi muakkad. Bahkan wa idza wajaba bimustahabbin wajaba. Kalau sesuatu yang sunnah saja diwajibkan oleh pemerintah, dia menjadi wajib. Bahkan beliau mengatakan wa idza wajaba bimubahin in kanat fihi maslahatun 'ammah wajaba. Kalau mewajibkan sesuatu yang mubah, yang boleh, tapi diwajibkan karena ada maslahat 'ammah, maka hukumnya menjadi wajib juga.
Nah, menjaga diri ini sesuatu yang wajib. Wa fihi maslahatun ammah. Di situ ada maslahat ammah, maka wajibnya bukan saja muakkad, sangat muakkadnya itu. Sudah wajib, sudah maslahat. Nah, saya kira ini menjadi tanggung jawab kita. Karena itu saya mengatakan bukan membantu pemerintah, tetapi saya ingin mengajak ikhwani, ashabi, wa zumalai untuk bersama-sama, karena ini merupakan tanggung jawab. Ini mas'uliyatina, tanggung jawab kita sebagai ulama yang memang memiliki tugas untuk itu. Itulah sebabnya. Nah, kenapa sampai termasuk dilarang berkerumun, termasuk berjamaah, termasuk berjumat? Ya untuk ihtiraz anil wabah. Berjamaah itu kan sunnah, tapi ihtiraznya adalah wajib. Sementara seperti itu. Saya mengerti, mungkin banyak di antara ulama yang sudah dalam maqam tajrid, sehingga dia tidak berhubungan dengan asbab. Tetapi umat kita, pengikut kita, jamaah kita, mereka belum tajrid. Bahkan ulama sendiri mungkin belum juga, ada yang banyak yang belum tajrid. Masih fi maqamil asbab. Karena itu Ibnu Athaillah mengatakan iradatuka tajrid. Ya. Kalau kita tajrid, maka iqamatillahi bika fil asbab, tetapi Allah sebenarnya, kita ini masih dalam posisi asbab, minasyahwatil khafiyah. Itu adalah nafsu yang tersembunyi. Karena ini memang kita harus bergelut dengan sebab akibat, asbab. Dan kita semua, umat kita, semua fi maqamil asbab. Karena itu saya mengajak semua, seperti juga Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika dia mau masuk Syam, ternyata di Syam ada ta'un. Setelah diberitahu tentang hadis Rasulullah bahwa jangan kamu masuk ke wilayah yang ada wabahnya dan orang yang di dalam jangan keluar, maka Sayyidina Umar membatalkan untuk masuk ke Syam. Saya kira Sayyidina Umar makamnya sudah bukan lagi makam tajrid, tapi sudah sangat tinggi. Tapi beliau tahu bahwa umatnya, pengikutnya, bahkan di antara sahabatnya masih fi maqamil asbab. Karena beliau membatalkan, menjaga umat daripada kemungkinan al-ihtiraz anil wabah. Jadi saya hari ini selain sebagai pemerintah untuk menyampaikan berbagai masalah yang kita hadapi, saya sebagai sahabat ingin mengajak para ulama, ashabi, wa zumalai untuk bersama pemerintah. Suasana kita sudah cukup genting. Hari ini, kemarin kita termasuk paling tinggi yang tertular di dunia dari 22 negara. Yang meninggal juga paling tinggi, itu dirilis secara internasional. Sudah, apa kita tidak punya rasa untuk, nah ini, apa tidak punya merasa tanggung jawab terhadap hal yang demikian besar, yang sudah banyak membawa banyak orang menderita. Karena itu kita ajak masyarakat untuk mematuhi, untuk mengikuti
ajakan pemerintah, termasuk juga saya minta nanti sesuai dengan ketentuan jangan melakukan kerumunan, termasuk salah satunya yaitu melakukan Idul Adha, baik di masjid maupun di luar masjid. Ya, alhamdulillah saya sudah berusaha karena banyak protes dari masyarakat supaya tidak ditutup. Di dalam aturan yang terbaru itu sudah disebutkan bahwasanya tidak ada lagi kata-kata menutup masjid, ya, tapi yang ada adalah dilarang untuk berkerumun. Bahkan supaya nanti tidak ada perbedaan, selain itu juga yang dulunya orang resepsi dibolehkan dengan jumlah 30 orang, maka sekarang ditiadakan. Resepsi tidak boleh sama sekali. Masa jamaah sholat tidak boleh, resepsi perkawinan boleh. Karena itu resepsi perkawinan juga tidak boleh. Jadi ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiai. Ya, yang tidak boleh itu berjamaahnya, baik rawatib maupun juga Jumat, termasuk juga Aid. Dan Aid itu tidak hanya di dalam masjid, tapi juga di luar masjid. Sampai keadaan nanti sudah memungkinkan lagi. Karena ada bahaya, ada darar yang harus kita hindari, dan ada rukhsah. Agama membolehkan kita, karena ada masyaqqat. Jadi kalau kita diberi masyaqqat, ada bahaya, kita terjang saja. Nah, ini kan tidak diperkenankan dalam agama. Sepanjang ada rukhsah, ada kebolehan, ada keringanan yang memang ada taisir. Yang kita memang tidak boleh hanya mencari kemudahan saja. Tidak boleh kalau gitu hanya kita cari kemudahan saja. Al-mubalaghah fit taisir itu tidak boleh. Ya, itu namanya tatabbu'ur rukhas, mencari-cari rukhsah. Tetapi at-taisirul manhaji, kemudahan yang memang ada, metodenya ada, seperti dalam keadaan masyaqqah, al-masyaqqah tajlibut taisir, ya, maka rukhsah itu kita pakai untuk apa? Untuk himayatil untuk menjaga umat, dan itu juga sesuai dengan anjuran syariat agama dan maqasidus syariah. Selain itu saya juga minta kepada para ulama. Saya yakin di antara para ulama ini banyak yang tokoh-tokoh yang dekat dengan Allah. Minal muqarrabin. Ada rijalun yang oleh Rasulullah disebut bihim turzaqun, karena mereka kamu diberi rezeki. Wa bihim tusqaun, karena mereka kamu diberi hujan. Wa bihim tunsarun, dan karena mereka kamu diberi pertolongan. Idza sa'alu u'tu, rijal yang kalau minta diberi. Wa idza da'au ustujibu, kalau berdoa diijabah. Saya minta kepada rijal inilah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon untuk keselamatan bangsa dan negara. Sebab mereka adalah rijalullah, tokoh-tokoh Allah yang kalau meminta, kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira yakin di antara para ulama, para kiai ada orang-orang itu. Terakhir saya ingin juga mengajak para kiai untuk menjaga umat ini dari berbagai
informasi-informasi, isu-isu yang tidak benar. Sekarang ini zamannya informasi, banjir informasi, ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang bohong, ada fitnah, ada hoax, ada adu domba. Ini bercampur baur di dalam masyarakat. Banyak masyarakat tidak bisa membedakan mana yang informasi yang benar, mana yang bohong. Makanya dinamakan ini era post-truth. Artinya pasca kebenaran. Di mana kebenaran tersamarkan dengan kebohongan. Kebohongan tersamarkan. Ini sekarang sedang terjadi. Termasuk informasi tentang konspirasi. Bahwasanya COVID adalah konspirasi. Padahal ini nyata. Ini. Karena itu saya menamakan sekarang ini, era ini, zamanul istibah. Istibah itu artinya terserupakan. Sehingga orang bisa keliru, bisa salah menerima kalau tidak teliti, tidak tabayyun. Karena itu tepatlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kita yang benar itu lampak benar dan berikan kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, berikan kepada kami kemampuan untuk bisa menjauhinya. Wala taj'alhuma multabisan alaina fanadillah. Jangan sampai yang hak dan batil, yang benar dan bohong itu kemudian iltibas, terserupakan, sehingga kita tidak bisa membedakan benar dan tidak benar. Pengalaman ini sebenarnya juga pernah terjadi di zaman Nabi, ya semua tahu. Ya, para ulama tahu ketika haditsul ifki, di mana istri Nabi yang mulia Sayyidatina Aisyah dituduh berzina. Sampai terjadi hampir terbelahlah masyarakat Madinah. Masyarakat yang sudah dipersatukan oleh Rasulullah. Bainal ansar wal muhajirin, ansar muhajir disatukan. Ansar sendiri terdiri dari Aus dan Khazraj disatukan. Sehingga menjadi ummatan wahidah, umat yang utuh satu. Tapi gara-gara ini, bahkan juga keluarga pun terpecah. Gara-gara haditsul ifki, berita hoax, berita bohong itu. Itu terjadi. Dan provokatornya ya orang yang di sekitar situ. Innalladzina ja'u bil ifki la usbatun minkum. Dari golongan kamu juga. Di dalam situ juga. Untung saja Allah menyelesaikan dengan wahyunya bahwa itu adalah tabri'ah. Tapi sekarang tidak ada wahyu. Qad inqata al-wahyu. Wahyu sudah putus, sudah enggak ada. Karena itu disinilah peran ulama, peran kiai untuk membimbing masyarakat. Untuk menunjukkan mereka untuk tidak serta-merta menerima setiap informasi, melainkan harus ditabayyun dulu, dicek dulu, check and recheck, diteliti dulu. Ini juga bagian daripada tugas para ulama supaya fi zamanil iltibas, dalam masa penyamar kesamaran antara benar dan bohong atau era post-truth ini menjadi lebih berhati-hati. Berkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya selain sebagai pemerintah, tapi lebih banyak atau lebih besar yang saya inginkan adalah peran saya sebagai sahabat
ya daripada para kiai, para ulama semua, ashabi wa zumalai, untuk bersama-sama pemerintah kita berjuang, berjihad menghadapi bahaya COVID yang demikian dahsyat, yang juga tidak hanya Indonesia tapi juga menimpa seluruh dunia. Karena itu bahaya COVID adalah bahaya global, ad-dararul am, sudah melimpah kemana-mana, ke seluruh dunia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. In uridu illa al-islah, wa ma taufiqi illa billah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita ikuti bersama-sama dialog dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Mas Duki Baidlawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terhormat, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Miftahul Akhyar yang saya hormati, Habib Zain bin Smith yang saya hormati, dan seluruh yang hadir di sini ya secara terbatas ataupun yang tidak hadir di tempat ini, jadi hadir secara virtual. Yang hadir di sini ada Habib Nabil, ada Pak Marsudi Suhud, Mas Niam dan kawan-kawan semuanya. Saya tidak menyebut satu persatu. Apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden tadi menarik ya, karena pertama beliau berpidato tanpa teks dan lebih tidak hanya sebagai beliau sebagai Wakil Presiden kata beliau, tapi lebih kepada sahabat. Dia berbicara kepada kawan-kawan para ulama dan sahabat untuk bagaimana kita bisa meningkatkan peran mengatasi COVID yang makin berat ini. Kira-kira itu. Oleh karena itu ini akan ada dialog, kita harapkan supaya bisa terbagi antara Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama daerah ya, dan juga tokoh-tokoh yang lain di masyarakat bisa kita mulai sekarang. Yang pertama yang saya ingin kasih kesempatan, tadi sudah ada komunikasi sebelumnya kepada saya, yaitu Bapak Buya Kiai Haji Abdullah Jaidi, ya, yang rencananya awal mulanya mau hadir di sini, tapi kemudian beliau berhalangan dan hadir secara virtual. Dipersilakan mungkin Buya Abdullah Jaidi untuk menyampaikan beberapa hal. Ayo, assalamualaikum Buya Jaidi. Assalamualaikum Buya Jaidi. Oke, kalau tidak nanti mungkin bisa berikutnya dilanjutkan. Kita mulai juga dari Majelis Ulama
Indonesia yang memang awal mulanya Jawa dan Bali. Kita coba mulai dari Jawa Tengah. Silakan Ketua Umum MUI dari Jawa Tengah. Abdullah Jadi bisa? Oh iya, silakan Kiai Abdullah Jadi dulu. Kiai Abdullah Jadi dulu, silakan. Silakan, silakan Buya. Suaranya masih tidak keras, mungkin masih di mute mungkin. Silakan dihidupkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Jadi. Itu masih ada suara yang bocor itu, tolong para
pemirsa ya, pendengar, anggota diskusi kita pada siang hari ini. Ada yang bocor? Oke, saya kira Kiai Abdullah Jaidi tadi juga sudah cukup jelas, tapi nanti mungkin secara langsung akan dijelaskan oleh Wakil Presiden. Namun sebelumnya kita lanjutkan saja. Untuk sesi pertama kita ambil kira-kira 4 orang, yang dari Jawa mungkin 1-2 orang, lalu kemudian dari Sumatera 1, lalu kemudian dari Kalimantan 1. Kita persilakan Bapak Daroji ya, Dr. Daroji, Ketua Umum MUI Jawa Tengah. Silakan. Suaranya belum terdengar, Kiai Daroji. Masih di mute mungkin ya? Ya oke. Belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden dan Menteri Agama, Bapak Menghuni dan Tidak Punya Fatwa. Alhamdulillah kita masih dengan tausiah seperti ketika belum besok. Tausiah Bapak masih kami pegangi, yaitu kami menjadi mufti, khotibul ummah, siratul ummah, khotibul ummah, kan ini semuanya, termasuk dalam hal COVID ini. Bapak juga sadar kami, ladora badilo, ibnu nafsi, dan masjid, semua kita isi alhamdulillah. Sehingga sejak awal dulu COVID ini sampai hari ini, MUI tidak pernah berhenti memberikan fatwa dan tausiah kepada umat. Alhamdulillah. Bagaimana dibaca di rumah, kalau Idul Fitri kalau sampai bahkan terakhir kita semuanya alhamdulillah kembali dan sampai akhir COVID tadi. Bapak yang hormati, barangkali ke depan digunakan dulu bicara para ulama untuk mengangkat umat agar mereka tidak kabeh lagi dengan bahasa agama dan bahasa ulama. Insya Allah mereka akan mendengar karena itu proses ibadah. Oleh itu kami sarankan itu. Yang kedua kami sarankan kalau kita dirangkul batas, kita butuhkan logistik, ada oksigen, ada tenda darurat, ada relawan, barangkali batas akan melakukan itu kami mohon akan bapak dilibatkan kegiatan ini sehingga bersama-sama insya Allah dengan akan tertolong. Insya Allah sampai akhir nanti kami akan tertolong tanpa itu memberi apa di keharusan terjadi memberi, tapi kami memang bersama makhluk dan juga kami sempurna. Insya Allah Bapak Presiden terima kasih atas nasihatnya dulu. Insya Allah kami akan tetap bersama-sama Bapak untuk bagaimana agar umat ini selamat hidup dan sejahtera. Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita pindah ke Sumatera ya. Lampung itu tadi yang memesan itu Kiai Khairuddin Tahmid ada? Silakan Kiai Khairuddin, Ketua Umum MUI Lampung. Oh ya, kalau gitu kita ada berikutnya yang mendaftar di sini adalah Kiai Sofyan Ramli, MUI Kota Jambi, juga dari Sumatera. Silakan. Baik, terima kasih Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kiai Wapres, Pak Kiai Ketum MUI, Bapak Menteri, Pak Gubernur, Bapak Ibu hadirin baik yang daring maupun yang luring yang kita berkesempatan silaturahmi hari ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih
Indonesia sedang sangat mengkhawatirkan gitu. Kami di luar Jawa juga turut merasakan prihatin bagaimana keadaan saudara-saudara yang ada di Jawa dan Bali terutama. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin dapat nanti mohon dijelaskan terutama oleh Bapak Kiai Wapres. Pertama, mungkin menurut kami perlu ada panduan detail gitu tentang pembatasan rumah ibadah itu, karena kita tahu bahwa rumah ibadah itu di samping sebagai fungsi ibadah juga dia merupakan fungsi sosial. Betul kata Pak Kiai Wapres tadi, itu sering kita di bawah di lapangan ini menjelaskan, tetapi diprotes gitu. Kenapa masjid tidak bisa, tapi pernikahan bisa, kemudian pasar bukan, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu perlu panduan detail, umpamanya di masjid itu yang kira-kira tidak boleh apa, umpamanya azan tetap bisa, jamaahnya sekitar berapa orang gitu dengan mengikuti protokol kesehatan mungkin tetap bisa, umpamanya supaya tidak seolah-olah bahasa itu menutup masjid tadi. Kemudian yang kedua juga mungkin perlu juga seperti pernah disampaikan Ketua MUI, ada pembedaan umpamanya wilayah-wilayah yang daerah-daerah yang memang potensinya tinggi dengan daerah-daerah yang mungkin potensinya rendah, itu mungkin bisa ada perbedaan. Teman-teman kita di kampung yang memang hampir tidak ada kasus sama sekali umpamanya, bisa saja kita persilakan mereka tetap di masjid, mereka yang banyak berdoa di masjid, mendoakan kita yang di perkotaan umpamanya. Sehingga di samping faktor kita menghadapi COVID ini, tapi juga ada faktor syiar yang berjalan di beberapa tempat yang mungkin tidak tersentuh atau belum tersentuh atau potensinya sangat kecil dengan potensi COVID ini. Nah, yang ketiga, mungkin kami mohon arahan kalau bisa memang ada semacam detail flyer dari MUI pusat, dari Wapres, dari pemerintah untuk mengkonter gitu, karena betul tadi itu kita ini sibuk dengan hal-hal yang bersifat hoax gitu, bahkan ada ujaran kebencian dan lain-lain, bahkan ada kecenderungan yang sudah seolah-olah anti pemerintah dan lain-lain gitu, sehingga kami di masyarakat di lapangan di bawah ini kalau ketemu begitu tinggal share saja, ini sudah terjawab semuanya, kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan semua bangsa Indonesia bisa fokus bersama-sama menghadapi pandemi yang kita sedang hadapi sekarang ini. Dengan banyak upaya, ya kita yakin insya Allah pemerintah tetap dapat melaksanakan dan menghadapi musibah ini, sehingga mudah-mudahan musibah ini segera berlalu, musibah ini segera berakhir insya Allah. Itu doa kita bersama, dan apa yang pemerintah upayakan sebenarnya sudah hampir cenderung maksimal ya, terlepas dari mungkin masih ada juga yang perlu kita jelaskan di tengah-tengah masyarakat agar semuanya menjadi bersatu. Kuncinya mungkin ya bersatu kita menghadapi musibah ini dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan insya Allah ya target kita segera berakhir pandemi ini. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan Ramli. Berikutnya dari Kalimantan, coba. Ada yang dari Kalimantan tadi yang sempat mengusulkan. Silakan. Jadi akhir dari sesi pertama kita persilakan Kalimantan atau juga masih bisa Sumatera. Setelah itu nanti kita ke Indonesia Timur. Ada yang dari Kalimantan? Ya. Silakan. Iya dari sana. Oke, dari mana? Dari Kalimantan Selatan atau dari mana? Ya Kalimantan, silakan.
Gaung suara speakernya itu coba dirinya dikecilin aja. Ya Kalsel silakan. Ya. Silakan Kiai Nasrullah. Kiai Nasrullah silahkan, itunya dikecilkan ya. Nah. Oke, lanjut, silakan Kiai Nasrullah. Suaranya belum kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin, yang saya muliakan Kiai Miftahul Ahyar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh yang hadir pada forum hari ini. Yang pertama, kami dari Kalimantan Selatan mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan PPKM darurat. Yang kemudian kami menyampaikan bahwa senada mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Jawa Tengah, bahwa instrumen yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan COVID-19 ini tentunya harus bersama. Kadang-kadang di masyarakat menerima ada himbauan dari Menteri Agama, ada himbauan dari Kemendagri, kemudian ada himbauan dari tokoh yang lain yang berbeda-beda sehingga diterima di masyarakat itu juga beda-beda. Yang kemudian kami menyampaikan berkaitan dengan penerapan PPKM di lapangan. Kami meminta kadang-kadang dari tim penanganan di lapangan, itu dari aparat penegak COVID-19 ini, kadang-kadang ada yang bersifat arogan, yang kemudian dalam rangka pendekatannya pula ada juga yang tidak manusiawi. Oleh karena itu kami berharap ada kerja proyek antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka penanganan ini. Kira-kira itu dulu untuk Kalimantan Selatan. Alhamdulillah tidak zona merah, orange, dan insya Allah sekarang di Kalimantan Selatan pertemuan tatap muka bagi peserta didik sudah dilaksanakan mulai hari ini, dan kemudian insya Allah tempat ibadah dibuka dan alhamdulillah bisa terkendali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab oleh Bapak Wakil Presiden di sesi pertama, ini juga ada permohonan dari Profesor Dr. Fauzul Iman, ya, Rektor UIN Banten. Nah, silakan. Singkat. Ada? Tadi suaranya, aspirasinya sampai. Bapak Fauzul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abah Wapres, Abah Ketua MUI, Pak Menteri Agama, dan beserta seluruh jajaran yang hadir, baik yang murid maupun yang daring. Tadi saya sangat menarik mendapatkan pencerahan dari Abah tentang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira mungkin sesi pertama selesai, mungkin akan diberikan jawaban oleh Bapak Wakil Presiden, mulai dari Buya Jaidi, Ki Ahmad Daroji, tadi ada Sofyan Romli, Bapak Nasrullah dari Kalimantan Selatan, dan Bapak Fauzul Iman. Silakan pada Bapak Wakil Presiden untuk memberikan jawaban di sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya ingin tanggapi itu tentang pengaturan di pelaksanaan ibadah di masjid. Seperti itu saya katakan tadi, bahwasanya larangan atau penutupan masjid itu sudah dirubah, tidak ada lagi. Itu ada perubahan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, bahwa di situ ada perubahan, ya, diktum ketiga huruf G dan huruf K, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15, yang tadinya bunyinya penutupan masjid, diganti menjadi huruf G, tempat ibadah, masjid, musalla, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, tidak mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Kemudian huruf B-nya, huruf K-nya, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM darurat. Sebab artinya, jadi yang tidak boleh itu, yaitu yang sifatnya mengumpulkan orang berjemaah, ya, dan juga misalnya termasuk ada majelis selama PPKM. Ini sebenarnya sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang apabila keadaan itu dalam posisi zona merah, yang sudah dikeluarkan, dibolehkan untuk tidak melakukan berjemaah, dan juga di Jumat ditiadakan. Nah, waktu keluar fatwa MUI itu COVID masih belum sampai 15.000. Belum. Tapi Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa itu. Nah, sekarang ini COVID-nya sudah di atas 20.000, bahkan tanggal berapa kemarin sudah 28.000. Artinya tingkat kedaruratannya itu sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat penularan sekarang ini dengan adanya varian baru itu sangat masif. Tidak harus bersentuhan, tapi berhadapan saja. Karena itu sekarang pakai masker pun harus double. Cepat sekali. Itu bisa dilihat orang-orang yang sekarang banyak di rumah sakit. Penularannya luar biasa.
Nah, jadi larangan itu ya untuk menjaga umat ini selama pemberlakuan PPKM darurat. Nah, kita harapkan saja nanti kalau sudah mulai melandai, ya, itu nanti akan ada pelonggaran-pelonggaran. Tentu akan disesuaikan lagi, ya, akan disesuaikan lagi dengan situasi yang ada. Ya, mungkin PPKM darurat, tapi dengan ada pengecualian kalau sudah terjadi pelonggaran. Tapi kalau sekarang ini sangat berbahaya. Ini saya kira pertimbangan pemerintah itu, ya, dan itu juga Fatwa Majelis Ulama masih berjalan, masih berlaku. Dan menganjurkan supaya mengambil rukhsah, kemurahan untuk sholat di rumah. Ya tidak selamanya, karena itu hanya dalam waktu. Kalau dalam 1 bulan ini sudah bisa, atau kurang dari 1 bulan, artinya situasi terkendali, penularan itu landai, maka tentu pengaturannya pun akan direvisi, disesuaikan lagi. Ini saya kira yang harus difahami, ya. Jadi ini memang asyaddu dararan. Saat ini sangat bahayanya, sangat tinggi, baik dari jumlah COVID dan kemudian tingkat penularannya, ya, dan juga kesulitan-kesulitan yang terjadi di rumah sakit dan sebagainya, isolasi mandiri, itu banyak sekali rentetan-rentetan yang bisa menyebabkan. Karena itu saddan lil bab, untuk menutup pintu itu maka harus diberlakukan itu. Jadi disaddil bab, pintunya jangan dibuka. Nanti kalau sudah saatnya itu baru. Saya kira ini karena memang pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga tidak ada niat untuk kemudian seperti misalnya isu untuk menghilangkan syiar agama, melemahkan agama. Saya kira tidak ada itu. Dan saya tahu persis di dalam rapat-rapat, perdebatan, ya, sehingga dan karena memang kalau penutupan kemudian juga mendapat reaksi, saya kira karena itu pemerintah pun segera merespon itu dan bisa memahami. Jadi masjid tidak boleh ditutup, tapi melakukan yaitu yang sifatnya ada kerumunan itu. Ini saya kira yang harus difahami, ya. Nah, kita lihat kalau setengah bulan, 2 minggu sudah terjadi penurunan, mungkin nanti dilakukan penyesuaian. Itu barangkali. Jadi ini sesuai juga dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan untuk tidak diadakan jamaah maupun Jumat, dan Jumatnya diganti sebagai dengan zuhur, itu ada fatwa Majelis Ulama, ya. Dan itu baru diberlakukan sekarang ini karena tingkat kedaruratannya yang sangat luar biasa. Bahayanya luar biasa. Itu yang pertama. Nah, itu hanya di daerah PPKM saja. Ya, yang tidak, ya. Saya kira berlaku semua untuk bahwa PPKM itu untuk, saya kira ada aturan, ya, untuk yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri itu, ya. Saya juga yang mengusulkan bahwasanya orang yang sekarang bepergian tidak cukup dengan PCR, karena ternyata banyak yang, tetapi harus
pakai surat vaksin, harus sudah divaksin. Jadi traveling itu harus menggunakan vaksin, itu seluruhnya. Apalagi dari luar negeri ketat sekali, sangat ketat. Ya, karena kita tidak ingin, bahkan ada beberapa yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Saya kira itu soal pengaturan itu sama, tidak ada istimewa. Ya, jadi sekarang memang agak lebih ketat. Ya, kalau dulu orang pergi perjalanan itu cukup dengan PCR atau antigen. Sekarang kalau traveling harus di samping PCR harus ada surat vaksin untuk menjaga. Ini dalam rangka semua ini menjaga masyarakat. Ya, dari penularan, dari menularkan atau tertularkan. Jadi semuanya seperti itu. Juga termasuk wajib karantina, ya semua sudah diterapkan. Ya, sekarang keras sekali, bahkan sekarang ditambah lagi jumlahnya. Jadi kalau pengecualian itu hanya karena yang sangat penting, seperti misalnya mal ditutup kecuali yang urusannya bahan makanan atau restoran yang memang ada kebutuhan konsumsi. Itu orang nggak bisa makan tuh ya, perlu harus ada bahannya. Kemudian ada juga orang yang mungkin memesankan, tapi tidak boleh makan di tempat. Jadi hanya buka untuk melayani keperluan orang makan. Kalau orang makan kan tidak bisa ditunda, harus disiapkan. Itu sektor-sektor yang esensial ya, yang penting, yang boleh ditolerir itu yang memang kalau bahasa fikihnya itu sesuatu yang mimma la budda lahu minhu. Ya, sesuatu yang memang tidak mungkin tidak, orang makan harus, makanya itu harus tersedia bahannya. Makanya tokonya tidak boleh ditutup. Maka ada juga yang perlu makanan-makanan yang sudah siap, maka itu restoran dengan ketentuan tertentu, batasan tertentu, ada yang boleh buka, tapi tidak boleh makan di tempat. Itu semua aturan-aturan sudah dipikirkan supaya jangan juga kemudian masyarakat menjadi masyakat ya karena aturan itu, tapi juga jangan kemudian membuat orang juga menjadi masyakat. Maka dipertimbangkan. Jadi mustasnayat, pengecualian itu hanya dibolehkan sesuatu yang memang mimma la budda lahu minhu. Kalau yang tidak diperkenankan. Jadi itu, lalu ada yang melanggar itu soal lain, itu namanya soal melanggar. Karena itu lagi ditertibkan, memang banyak pelanggaran-pelanggaran. Pabrik-pabrik juga melanggar, kemudian juga restoran juga melanggar, banyak. Sekarang ditutupi, semua ditertibkan semuanya, supaya sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran, tapi semua ditertibkan. Nah kita sebaiknya, para ulama, para asatidz, sebaiknya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi kita akan harus menjaga, ya karena memang agama juga begitu, negara juga begitu. Jadi saya bilang aturan yang kita pakai sekarang, aturan yang tidak hanya aturan kenegaraan, tapi juga sesuai dengan tuntunan keagamaan. Namanya kanunan wa syar'an, baik secara undang-undang maupun secara syariat.
Ini yang sekarang jadi sudah klop sekali yang harus kita jaga itu semua. Mengenai detailnya itu sebenarnya kemarin sudah ada dari Kementerian Agama. Mungkin nanti ada hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Saya kira nanti saya minta nanti hal-hal yang masih perlu disempurnakan, misalnya dengan adanya perubahan yang baru terbit kemarin, yaitu dihilangkannya soal penutupan. Mungkin nanti kita minta Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama untuk bisa merumuskan detail peraturan detailnya ya, supaya lebih tepat. Ya. Jadi itulah sebabnya saya minta pada para ulama, terutama pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh untuk mengawal ini semua. Ya. Saya bilang ini mas'uliyatul ulama. Ya, kita mas'ul ya. Kan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya. Barangkali itu ya hal-hal lain saya kira ya nanti bisa di daerah-daerah bisa dirundingkan dengan kepala daerah, dengan pihak forum Kopinda, yaitu koordinasi pimpinan daerah bersama dengan Majelis Ulama untuk supaya bagaimana penyesuaian di lapangan. Ya. Saya juga minta jangan sampai ada beberapa daerah yang sangat emosional tetap ingin mengadakan salat Id di lapangan, itu juga sangat berbahaya. Ya, walaupun agama kelihatannya, tetapi kalau itu bisa menimbulkan dampak yang serius, ya kalau menurut istilahnya Ibnu Athaillah itu minasyahwatil khafiyah, ya, daripada nafsu yang tersembunyi. Karena sebenarnya ada rukhsah, ada kebolehan, tetapi kita memaksakan keadaan. Ini saya kira yang perlu difahami. Ya, jadi agama kita sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran. Kita sudah tidak memberikan kesulitan, adamul haraj. Agama kita juga tidak menimbulkan kesengsaraan. Barangkali demikian yang saya bisa. Dari hal-hal lain silakan nanti bisa disampaikan lewat Majelis Ulama Pusat, ya, atau juga lewat kepala daerah dan satgas daerah, dan untuk kemudian kita coba berikan lagi tuntunan-tuntunan yang lebih detail dengan sesuai dengan kondisi. Saya ulangi bahwa kondisi ini dalam situasi ya PPKM dalam keadaan yang masih tinggi, ya, dan akan disesuaikan ketika terjadi pelonggaran-pelonggaran, ketika terjadi penurunan. Itu nanti itu akan disesuaikan. Tinggal mari kita berdoa supaya ini cepat turun dan semuanya bisa kembali normal seperti biasa, dan kita menjalankan syariat agama ibadah kita sebagaimana biasa, tidak ada lagi ya hal-hal yang bisa mengurangi keinginan kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya masih ada banyak yang akan bertanya. Jadi ada Kiai Usman Muhammad dari Ternate, ada Kiai Kafabih dari
Lirboyo Kediri, ada Ma'ruf Hozin, Kiai Ma'ruf Hozin dari Surabaya, dan banyak lagi. Cuman waktu juga yang membatasi kita, dan mungkin juga tidak bisa kita berdiskusi lebih jauh, tetapi saya kira komunikasi secara virtual masih bisa kita lanjutkan, baik ke alamat ke di Sekretariat Wakil Presiden, ataupun kita bisa berjejaring ya dengan teman-teman di pengurus MUI pusat. Sehingga dengan mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan diskusi ini. Catatan penting tadi juga sudah kita dengarkan. Ada hal yang juga sangat menarik yang disampaikan oleh Wakil Presiden. Ini adalah era post-truth, era pasca kebenaran. Antara yang benar dan yang salah itu sekarang samar, maka kita diminta hati-hati. Dan para ulama sebagai kawan dari Bapak Kiai Ma'ruf untuk bisa bagaimana menyampaikan semua hal ini. Itu catatan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Habib Zain Umar bin Smith. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan Bapak Menteri Dalam Negeri yang hadir secara virtual, para anggota MUI, seluruh majelis ulama di seluruh Indonesia, dan anggota One Team MUI yang hadir, yang terhormat para kepala daerah yang hadir seluruh Indonesia, dan seluruh ulama dan habaib yang mungkin mengikuti acara ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa agar mengangkat bala ini dari negara kita, dari rumah-rumah kita, sehingga bangsa dan keluarga kita terhindar dari bahaya yang mematikan. Jika memang umur kita telah sampai waktunya, wafatkanlah kami dengan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli wizrin ghufra wa likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli dhiqin mahraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa likulli hajatin qada'a. Allahumma ya syadidul quwa ya syadidul mihal ya azizun daltat li'izzatika jami'u halqik ikfina min jami'i halqik ya muhsin ya mujammil, ya mufaddil, ya mun'im, ya mukrim, ya man la ilaha illa anta, ikfina syarra hadzal yawm, wa ma yanzilu fi, ya kafi, fasayakfikahumullah wa huwa samiun alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim.
Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yahriju minal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kshif anna minal qahti wa jamil amrad wal mautil faj'ah wa ta'un ma la yakshifu ghairuk. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma halak. Allahumma idfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasruyuf al muhtalifah wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimin ajma'in amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa ahrikna minad dunya minal iman ma'al iman wa ahrikna minad dunya binuril hidayah wa ahrikna minad dunya bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara pertemuan virtual Wakil Presiden Republik Indonesia dengan para ulama dan tokoh agama Islam selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih ya, sudah sampai kepada saya. Waktu wafat itu, terima kasih ya. Sudah sehat ya. Tapi ini barangkali saya baca Quran selama hidup, sesak napas.